Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Villa Inti yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa pada hari Jumat, yaitu hari raya umat Islam selama satu pekan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan kami untuk menyampaikan laporan keuangan sekaligus pengumuman terkait petugas Jumat pada hari ini. Pertama, laporan keuangan Masjid Raya Villa Inti Persada tanggal 11 Maret 2022. Saldo awal sebesar Rp1.115.278. Pemasukan 1. Pemasukan tromol Jumat. Pemasukan tromol Jumat sebesar Rp2.023.000. Pengeluaran pada minggu ini sebesar Rp2.515.000. Total saldo akhir khas Masjid Raya Villa Inti sebesar Rp76.623.278. Yang kedua, laporan tromol kotak Jumat berkah pada hari ini terkumpul sebesar Rp950.000. Sudah kita wujudkan dengan nasi yang kita pesan kepada ibu-ibu jamaah Masjid Raya Villa Inti. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu petugas khotib sekaligus imam pada hari ini, yaitu Al-Ustadz Sohibul Huda SQMA, Muazin Saudara Rizki. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berdoa untuk kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita, guru kita, murid-murid kita, tetangga kita, saudara kita. Semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, istiqomah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diberkahi umurnya, dan yang sakit semoga Allah sembuhkan dan sehat kembali, dapat ke masjid berkumpul berjamaah bersama kita semua. Untuk yang sudah meninggal, semoga diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diringankan siksa kuburnya, dan kita semuanya dikumpulkan bersama Rasulullah SAW fi jannatil firdausi nuzula. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami ingatkan kembali untuk adik-adik ataupun anak-anak, mohon untuk tidak bercanda atau membuat kegaduhan selama sholat Jumat berlangsung. Waktu Jumat pada hari ini tepat pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الحمد لله الذي أيد حبيبه المصطفى بالقرآن كالشمس وضحاها وبسنتك القمر إذا تلاها ومن سار عليهما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما سار في ظلمة الليل إذا يغشاها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وهداه ووقاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada saat kita memasuki di awal kami kita memasuki bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pada saat ini, hari ini kita tengah memasuki bulan Sya'ban, kita pun tetap berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua pada saat bulan Rajab pun saat bulan Sya'ban, sehingga Allah bisa menyampaikan kita dengan keberkahan itu ke bulan suci Ramadan yang insya Allah kurang lebih 2-3 minggu lagi kita akan temui. Dan mudah-mudahan Allah akan tetapkan iman dan Islam kita menyambut bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sejak kita terlahir ke dunia ini, maka sejak itulah usia kita dihitung. Waktu demi waktu kita lalui, menit demi menit, hari demi hari, pekan demi pekan, bahkan tahun demi tahun kita telah lalui hingga saat ini. Namun pertanyaannya, apakah pernah kita memikirkan apa sebenarnya esensi atau substansi hidup kita? Apa sebenarnya maqasid hidup kita itu? Atau apa hakikatnya atau tujuan hidup kita selama ini? Maka jika kita belum pernah memikirkan hal demikian, maka sepatutnya kita sadar bahwa kita hidup bukan sekadar hidup, namun memiliki tujuan dan memiliki tempat terakhir yang akan menjadi pelebuhan kita nanti, yakni akhirat, dunia yang kekal yang akan kita huni selamanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, patut kita sadar dan patut kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia hanya sementara. Maka apa yang akan dan bisa kita persiapkan guna menuju dan akan sampai ke akhirat kelak? Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala banyak menekankan kepada kita tentang gambaran dunia itu, bahwa tidak lain dan tidak bukan dunia ini adalah wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lah. Bahwa dunia ini tidak lebih hanyalah sebatas tempat bermain, tempat berikhtiar, tempat berusaha dan lain sebagainya. Tetap menanam kita untuk kemudian kita petik buahnya kelak di akhirat. Maka ketika kita sudah menanam, sepatutnya kita adalah menyemai tanaman itu, merawat tanaman itu, sehingga kelak di akhirat tanaman itu bisa tumbuh subur, bisa kita petik buahnya, dan bisa kita nikmati, bisa kita manfaatkan hasil dari panen kita itu. Maka dikisahkan dalam suatu kisah, dalam satu hikam diceritakan bahwa kelak pada hari akhirat, pada hari kiamat, ada seseorang atau segolongan orang yang mereka tidak mampu untuk memanen tanaman mereka. Mereka mengadu kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, kenapa kami tidak Engkau berikan kemampuan untuk memetik buah, untuk memetik hasil panen kami? Allah menjawab dan kembali bertanya kepada mereka, wahai hambaku, apa yang hendak Engkau tanam, apa yang hendak Engkau petik, apa yang hendak Engkau nikmati di akhirat ini, sedangkan Engkau tidak pernah menanam selama Engkau hidup di dunia? Maka karena itulah dia bersedih. Kemudian dia memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami. Bahkan dikisahkan juga dalam Al-Quran
Sebagian orang-orang yang menyesal ketika mereka hadir dan sampai di akhirat, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka bertanya, ya Allah, tidakkah Engkau bisa mengembalikan kami? Tidakkah Engkau mampu untuk mengembalikan saya ke dunia sehingga saya bisa untuk kemudian beramal soleh, berbuat kebaikan, menanam amal-amal soleh, sehingga pada akhirat nanti, pada hari ini saya bisa menikmati hal itu. Saya bisa menikmati buah dari tanaman saya bisa menikmati hasil dari amal soleh saya. Maka kemudian ada satu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang telah lampau tidak bisa diputar kembali. Sesuatu yang telah terjadi tidak bisa diputar kembali. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir." Bahkan engkau, kata Allah, wahai hamba, engkau tidak bisa tahu apa yang akan terjadi esok hari. Engkau boleh merencanakan, engkau boleh berikhtiar, dan engkau boleh berkonsep lain halnya dengan apa yang akan terjadi dengan esok hari, maka itu hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Madza taksibu ghadan wa ma tadri, kata Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, pun engkau tidak bisa tahu, tidak akan tahu di mana engkau akan tiada, di mana engkau akan dipanggil oleh Allah. Engkau tidak bisa memilih, kata Allah, di mana engkau akan tiada, bersama siapa engkau akan tiada, atau di tempat seperti apa engkau akan tiada. Innallaha 'alimun khabir. Oleh karena itulah Allah berpesan kepada kita, ayo kita senantiasa menyembah Allah, senantiasa berbuat amal kebajikan, amal saleh dan lain sebagainya. Karena Allah Maha tahu dengan segala bentuk aktivitas kita dan keadaan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini berkaitan dengan apa, bekal seperti apa yang bisa kita bawa dan bisa kita persiapkan selama hidup ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma tunfiqu min khairin." Dan dalam surat Al-Anfal Allah juga berfirman, "Wa ma tunfiqu min syai'in." Hal itu ditekankan oleh banyak mufassir bahwa bentuk kebaikan, bentuk amal soleh itu tidak serta-merta atau tidak melulu berbentuk materi, tidak selalu berbentuk hal-hal yang berbau duniawi seperti harta benda, jabatan dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, min khairin atau min syai'in, apapun yang kau punya berupa kebaikan, berikan itu, tebarkan itu, walaupun sebatas senyuman. Karena dalam satu hadis dijelaskan bahwa senyumanmu terhadap saudaramu itu saja sudah dianggap sebagai sedekahmu. Jadi tidak perlu untuk kita bersusah payah mengeluarkan uang kalau kita tidak bisa atau tidak memiliki harta benda bisa kita infakkan atau keluarkan. Oleh karena itu Allah akan balas semua itu, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bahkan yang tidak berbentuk materi sekalipun Allah tetap akan catat itu, Allah akan tetapkan itu sebagai suatu amal kebaikan dan amal soleh yang kelak insyaallah Allah akan penuhi janjinya, yaitu dengan balasan yang setimpal. Wa antum la tuzlamun, kata Allah, engkau tidak sama sekali akan dikurangi dari pahala kebaikanmu itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan kita sering melakukan kebaikan, sering beramal soleh, maka difirmankan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah engkau, ayo cari bekal. Bekal apa ya Allah yang paling baik? Bekal yang paling baik itu adalah fa inna khairaz zad at-taqwa, kata Allah. Sebaik-baiknya bekal duniawi itu adalah takwa. Karena itulah cover daripada proposal kita kepada Allah. Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami, datangkan kepada kami kehidupan duniawi yang baik, pun datangkan kepada kami, berikan kami kehidupan akhirat yang baik pula, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Itu adalah bentuk proposal kita kepada Allah. Namun, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, layaknya suatu proposal yang kita ajukan kepada atasan kita, maka harus ada cover, harus ada sampul yang meliputi
proposal tersebut, maka kemudian ketika covernya sudah menarik, itu akan menarik perhatian orang yang membaca. Maka ketika sampul proposal kita adalah ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan dengan mudah untuk mengijabah doa kita. Allah akan memberikan ad-dunya hasanah dan al-akhirah hasanah, dan kita akan dijanjikan oleh Allah wa qina adzabannar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dengan sisa usia kita yang entah kapan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa di akhir khutbah ini bersama-sama untuk senantiasa menganggengkan amal soleh kita, untuk senantiasa mengistiqomahkan perbuatan baik kita, dan senantiasa menghindarkan jiwa raga kita, harta benda kita, anak istri kita, keluarga kita dari hal-hal yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kena di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat Allah akan panggil kita ke surga bersama kedua orang tua kita, anak istri kita, dan orang-orang di sekitar kita yang bersama-sama saling berwasiat untuk tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذا خاصة وأن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك بحقك وبجاه نبيك وبشفاعة كتابك الكريم أن تكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى أهلنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.